Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Gajayana Televisi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan sangat senang hati kami bisa menjumpai kembali pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah dalam mengkaji ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan dan selalu istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengkaji dan memahami ya tentang tugas seorang rasul ya, khususnya dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala dawuh di dalam surat As-Saff ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Ayat ini kalau kita artikan, insyaallah demikian. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menunjukkan tentang Islam secara menyeluruh meskipun orang musyrik membencinya ya. Meskipun orang musyrik membencinya. Nah, di dalam ayat yang lain ya, Allah juga menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Firman Allah ini kalau kita artikan dalam bahasa kita, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami pemirsa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusul rasulnya itu ya dengan membawa petunjuk Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah petunjuk dari Allah, bukan sesuatu yang dikarang-karang ya. Petunjuk dan agama yang benar, petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah itu terdapat di dalam mana? Al-Quran ya. Jadi apa yang ada dalam Quran ini merupakan petunjuk Allah, wahyunya Allah. Itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kenapa kok kepada Rasulullah, nggak langsung kepada kita? Karena perangkat ya, software hardware-nya di dalam diri kita tidak mampu menerima itu ya. Nah, hanya seorang rasul yang memang dipersiapkan oleh Allah
untuk menampung atau menangkap firman Allah, menangkap wahyu Allah ini, kemudian untuk disampaikan kepada manusia. Ya, jangan sampai orang lalu menganggap seperti orang Quraisy itu, Muhammad kan sama saja, dia manusia seperti kita, ngapain dia ngaku-ngaku jadi rasul. Sampai Muhammad dikatakan kalau misalnya diberikan petunjuk tentang ayat-ayat Allah, ya, kekuasaan Allah yang berupa mukjizat itu, sampai Rasulullah itu bisa membelah bulan, ya, seperti Nabi Musa sampai membelah lautan. Apa mereka katakan? Sihir, ya. Tapi ya tetap aja memang orang yang tidak diberi hidayah memang tidak akan bisa mendapatkan petunjuk. Tapi itulah tugas Rasul, ya, yaitu apa? Membawa petunjuk dan agama dari Allah, agama yang benar, liyudhhilahu 'ala dini kullih, ya, bahwa dia menunjukkan tentang Islam secara menyeluruh, ya, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Jadi agama Islam ini merupakan agama yang sudah sangat global, menyeluruh. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya masih perlu ada ijtihad untuk menyesuaikan kondisi-kondisi perkembangan zaman. Tapi tetap dalil-dalilnya sudah ada, sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di ayat kedua tadi disebutkan bahwa Allah membangkitkan atau mengutus seorang Rasul dari kalangan ummi. Untuk apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Apa yang dibacakan ayat Allah? Ayat Allah itu ada ayat-ayat kauniyah, ya, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah apa yang ada terbentang di muka bumi, di langit dan bumi, ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Keadaan yang ada ini sudah cukup untuk menerangkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kalau orang itu menggunakan hatinya, akalnya, gak mungkin ada sesuatu tapi tidak ada yang menciptakan. Semua orang berakal pasti melihat ada satu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan, ya. Jangankan kok ciptaan, maaf ini, misalnya ada kotoran kerbau, ada nggak kotoran itu tanpa ada kerbaunya? Ya, artinya kotoran kerbau berasal dari kerbau. Adanya bumi langit pasti ada yang menciptakan. Namun demikian, meskipun ayat-ayat itu begitu nyata, akan tetapi hati manusia yang tertutup ini lalu menjadi ingkar. Apa yang dinamakan kafir, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikira alam itu ada dengan sendirinya, lalai dia. Dikira dia lahir begitu saja dari ibu bapaknya, ya lupa bahwa ibu bapaknya itu tidak bisa menciptakan apapun dari dirinya. Coba, betul Kak, orang tua kita yang menumbuhkan rambut kita? Kalau iya tolong tanya berapa jumlah rambut yang ditumbuhkan oleh orang tua kita? Nggak akan ada. Karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah, diutus Rasul itu untuk menyampaikan, mengingatkan apa yang sebenarnya di hatinya sudah ada itu mestinya, ya, tentang pengakuan ketuhanan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, semua manusia sudah dipersaksikan oleh Allah, tapi tetap saja tatkala dia turun ke dunia, dibungkus oleh jasad, dia terhijab dan dia lupa dan dia mengingkari bahkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pemirsa, diutus Rasul itu adalah untuk membacakan ayat-ayat ini. Lepas mereka mau percaya apa enggak, mengingatkan kembali. Nah, ya, jadi coba lihat gunungnya. Ayat Allah di situ kan banyak sekali itu disampaikan. Seperti Nabi Musa, ya, ditanya Fir'aun. Fir'aun itu sampai minta ini, dibikinkan oleh Haman. Ya, Haman itu ibaratnya sekarang itu ilmuwan besar, orang yang negarawan besar itu ya.
untuk menciptakan bangunan tinggi, ya. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa katanya, ya. Sampai segitunya nggak percaya. Tatkala dia berhadapan dengan Nabi Musa, apa dikatakan? Siapa Tuhanmu? Musa. Yaitu Tuhan yang menciptakan aku, kamu, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ya bapakmu, ya mbahmu. Sebab Fir'aun di sini kan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kalau dia Tuhan, terus Tuhannya bapaknya itu siapa? Ya. Jadi manusia itu bodoh, ya, merasa pintar, tapi dia tidak melihat kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan itu ada, dia tidak takut. Buktinya, ya, dia sudah orang apa Islam, sholat enggak? Sama orang Islam, puasa enggak? Padahal itu perintah Allah, tapi enggak takut. Maka ada tugas yang kedua dari Rasulullah, apa? Wahyu zakihim. Kenapa dia kok tidak takut? Karena dalam dirinya itu penuh dengan noda-noda, dosa-dosa, kotoran-kotoran jiwa, sehingga dia tidak bisa mengenali itu Tuhannya. Maka tugas yang kedua di sini, wahyu zakihim, ya, membersihkan jiwa mereka. Pertanyaannya adalah, dengan apa dibersihkan? Nah ini Rasulullah membersihkan dengan apa? Ya, maka di sini Rasulullah mengatakan, kullu syai'in sikal wa sikalatul qulub zikrullah. Nah ini maka zikir itu diajarkan oleh Rasulullah untuk apa? Pembersihan kalbu. Karena setiap kelalaian manusia dari Tuhan, mengingkari Tuhan atau berbuat dosa, berbuat maksiat itu menjadi nokta-nokta hitam yang menutup hati nuraninya, sirnya, ya, jiwanya yang terhubung dengan Allah itu tertutup, sehingga yang dilihat itu cuma cendol, tahu campur, ya, ketan anget, duit abang, duit biru, ya, atau mungkin HP yang tren, atau mungkin mobil yang mewah, yang kelihatan saja. Dia nggak tahu bahwa Allah tuh maha besar, mau menciptakan segalanya, ya, yang menciptakan dirinya, yang memelihara dirinya, yang kepadanya lah kita beribadah, dan nanti kehadiratnya kita semua akan kembali. Nah, ini manusia nggak paham, ya, diberitahu juga seringkali nggak tembus. Yang tadi nggak ngerti, ya, diberitahu nggak paham, nggak tembus, maka perlu dibersihkan. Yuzakihi. Nah, cara pembersihan di sinilah menggunakan zikir tadi. Bukan sembarang zikir, bukan sembarang zikir. Zikir yang diberitahukan oleh ahlinya. Oleh seorang mursyid tadi dikatakan was'alu ala zikri, tadi ahli zikir itu. Bahkan di dalam surat yang lain Allah menyampaikan bahwa siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dia tidak akan disesatkan. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan bertemu walan tajidalahu waliyam mursyida. Dia tidak akan bertemu seorang yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Petunjuk apa ini? Ya petunjuk untuk mengenal Tuhannya ini. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, ada persoalan yang sangat pokok mendasar tapi nggak dipikirkan oleh banyak orang. Ya. Seringkali orang kalau diajak begitu, oh itu ilmu makrifat, oh itu tinggi sekali, itu kan ilmu tua, kita kan masih muda. Atau itu nanti kalau sudah pinter, wong durung ngerti alif bengkong aja kok sudah belajar makrifat. Kita ingat, tugas Rasulullah pertama kali menyampaikan bukan kepada orang yang sudah pinter sholat, bukan pada orang yang sudah beriman, kepada orang kafir. Lalu dikenalkanlah oleh Allah. Bukankah mengenalkan Allah ini namanya mengajarkan makrifat kepada mereka? Yatlu alaihim ayat, ya, yatlu alaihim ayat ini, menyampaikan ayat-ayatnya. Nah, di dalam kisah berikutnya wayu zakihim, maka di sini ada rawi di mana seorang Rasulullah, ya, mentalkinkan, ya, zikir kepada sahabatnya, termasuk menantunya, orang terdekatnya, termasuk saudaranya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, kepada sahabat beliau juga
sahabat terdekat, juga mertuanya, ya, kepercayaannya yang bergelar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu diapakan? Ditalkinkan, diajarkan, diinstal, kata bahasanya sekarang. Ini saya memahami yuzakihim itu diinstal dulu melalui proses seperti itu. Baru kemudian zikirnya berjalan, dan kata Rasulullah tadi kullu sa'ikol wasikolatul qulub zikrullah. Maka diajarkan berzikir supaya hatinya ini terbuka. Noda-noda ini dibersihkan. Kenapa? Karena kalimat zikir ini kalau dibaca dengan benar, sesuai dengan tuntunan, dengan ikhlas, maka 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Dalilnya mana? Coba, orang kafir kemudian disyahadatkan membaca asyhadu an la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Hapus dosanya. Ya kan? Mu'alaf itu hapus dosanya. Hatta dia seorang pencuri, seorang pezina, hapus dosanya. Apalagi orang yang beriman, orang yang kafir aja dihapus dosanya dengan kalimat itu. Nah, ini cara membersihkan diri dengan zikir. Jadi kalau panjenengan sudah merasa sholat sudah sekian tahun, 10 tahun enggak bisa khusyuk, enggak bisa ingat Allah, hatinya tetap aja yang pelit-pelit, yang enggak sabaran, yang katanya kepingin sabar enggak bisa, syukur enggak bisa, masih malas, masih sulit ke Allah. Ya karena panjenengan tidak dibersihkan jiwanya itu, kolbunya itu. Lah siapa yang membersihkan? Panjenengan tidak cari guru, tidak tahu caranya, iya kan? Nah, karena itu cari guru ya. Nah, baru kalau sudah bersih, ya, baru kalau hati ini sudah ibaratnya alat perekam itu sudah bagus ya, dan tidak ada lagi campur, tidak ada lagi ini siap rekam, oke. Baru di situ diajarkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajarkan kitab Allah itu, Quran diajarkan langsung masuk ke dalam dadanya, ya. Jadi langsung dia menjadi orang yang yakin, percaya. Lah kalau enggak, waduh, dikongkon ngaji angel diterangkan Quran ya wis belehar, enggak tahu kemana, enggak membekas seperti air yang sudah di atas batu ya, begitu saja mengalir, ikut pengajian 10 kali tidak mengubah apapun dari dirinya. Karena itu zaman sekarang ini karena tidak banyak orang mengerti ini, sehingga Islam orangnya banyak tapi tidak lebih, kata Rasulullah, seperti ontok, tidak punya kekuatan apa-apa. Sahabat dulu 300 sahabat keadaannya lemah, tidak punya senjata, mampu melawan 1000 orang, mampu berkorban hartanya bahkan jiwanya. Nah, itu tugas Rasul. Sehingga ayat Quran enggak begitu saja, kata Al-Quran juga di situ wala tazidud zalimina illa khusara. Quran itu sendiri tidak akan menambah apa-apa bagi orang-orang yang hatinya masih gelap, tutup, kecuali kerugian aja. Ya, hatta hafal Quran sekalipun tidak menjamin dia menjadi orang yang mengenal Tuhan. Lebih gampang kalau tidak disertai dengan kalbunya, keimanannya, maka dia akan menjadi orang yang tidak bisa ma'rifatullah. Dan ma'rifat ini diajarkan awal sekali sebelum orang melakukan syariat waktu itu. Lalu sekarang bagaimana kita tidak sholat dulu? Tidak begitu juga, karena syariat sudah diajarkan, ya ini harus kita jalani semuanya, bukan nunggu ini dulu baru terus ini, tidak, semua harus kita pelajari. Nah, begitu, mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih, apa yang diajarkan atau disampaikan Rasulullah, apa tentang adab ataupun tentang makrifat yang benar? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ini dari sabda Rasulullah sendiri ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ibu menyebut adab itu kan akhlak. Akhlak di sini tidak sekedar adab. Adab itu kan sopan santun, ya. Tetapi di situ tentang akhlak, kemuliaan akhlak. Nah, kalau kita lihat ya,
Rasulullah itu mengajarkan yang mana dulu? Sebelum Rasulullah mengajarkan tentang Allah, apa yang beliau tunjukkan? Akhlaknya kan? Beliau itu sudah diberikan oleh Allah apa? Al-Amin, ya. Julukan Al-Amin. Jadi perilakunya sendiri itu sudah menjadi orang itu percaya. Oh, kalau Muhammad itu nggak pernah bohong, ya. Kalau berdagang jujur, ya kan? Nah, jadi kalau orang ini misalnya mengaku beragama tapi suka bohong, ya. Terus coba akhlak Rasulullah waktu berdagang sangat dipercaya sampai dikatakan dalam sifatnya, bagaimana ini berapa harganya? Ini misalnya 1.000. Bagaimana kalau saya beli 1.900? Tidak boleh, ini dari tuannya 1.000. Bagaimana kalau saya beli 1.500? Enggak, ini dari tuannya 1.000. Saking amanahnya, ya. Jadi sifat Rasul itu ada tablek, amanah, fatona, sidik, jujur, ya. Amanah itu menyampaikan hak menjadi kewajiban. Kemudian fatona, cerdas, dan tablek, beliau selalu menyampaikan dakwah itu, tidak pernah diam. Nah, gitu Bu. Jadi, tapi tidak begitu. Tapi yang pertama tentu disampaikan adalah tentang siapa Tuhannya, ya, Allah. Jadi Allah ma'rifatullah itu disampaikan dulu bahwa ini tugas yang utama adalah mengenalkan Tuhan, ya. Kemudian membacakan ayat-ayatnya dan lainnya. Kemudian, bukan itu ayat-ayat makiyah itu selalu menunjukkan tentang keesaan Allah. Tapi sebelumnya didukung oleh sifat-sifat Rasulullah yang baik, dan seterusnya dalam perjalanannya sifat Rasulullah selalu baik. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita caranya membersihkan korban yang kotor itu? Kemudian apa yang akan dirasakan setelah bersih? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah sendiri, ya, sabdanya kullu syai'in siqal wa siqalatil qulub zikrullah. Hanya dengan berzikir kepada Allah yang banyak itu hati kita akan bersih. Ya. Kalau kita membersihkan kaca dengan kering apa itu, ya, ke lantai dengan super pel apa saya nggak tahu, ya, bukan reklame ini, ya. Kita nggak tahu dengan apa itu, karbol dengan apa. Tapi hati kita dibersihkan dengan apa? Ya, dari sifat syirik, dari penyakit hati, dari apa itu? Hanya dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Insya Allah semuanya akan dibersihkan oleh Allah. Ya, rasanya bagaimana? Masya Allah, ini indikator, ya. Kata Allah, ala zikrillahi tatmainnul qulub. Satu, hati kita akan tenang. Gak galau, gak risau, gak banyak koncone punya ini, yo gak kemilian, atau gak iri, gak ini. Tenang sekali dia menghadapi hidup itu, nyaman, enak, ya. Kemudian indikator yang lain apa? Akhlaknya masih bagus, dermawan, ya, suka menolong, kemudian ramah. Bukan berarti ramah itu terus guyu terus sama orang ini, artinya dia juga bisa bersikap tegas. Rasulullah itu terhadap sesuatu yang mungkar tegas, ya. Asyidda'u alal kufar, tegas, tapi ruhama bainahu, sesamanya dia sangat lembut. Jadi begitu Bu, ya. Jadi hati kita akan menjadi sangat tenang, ya, tidak galau, tidak stres. Apalagi yang namanya ini, ya, orang sekarang mengatakan ini, ya, gundah gulana itu, ya. Masya Allah, nggak ada. Dia yakin dengan jaminan Allah, karena dia selalu ingat kemahabesaran Allah. Dia nggak bergantung lagi kepada manusia. Kalau curhat sama manusia kan suka dicurhati juga, bahkan kadang dirasani, ya, nggak membantu, malah jelek, ya, efeknya. Tapi kita yakin Allah Maha melihat, mendengar, curhat aja sama Allah, dan kita yakin juga akan pertolongan Allah. Apa yang dilakukan, ya, gitu, ya Bu, ya. Oke. Pemirsa, itulah salah satu tugas Rasulullah, ya, yaitu beliau mengajarkan ma'rifat dulu, mengenalkan ayat
ayat-ayat Allah kauniyah, juga kauliyahnya, Qur'annya, disampaikan firmannya, juga membersihkan jiwa dengan memberikan talqin zikir kepada sahabat-sahabatnya itu, dan kemudian diwariskan kepada penerus-penerusnya ya, yang sampai sekarang yang disebut al ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang salah dari apa yang kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, summa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.